Implementasi konsep budaya. Konsep budaya itu berakar dari konsep antropologis dari sosial kultur. Secara umum, budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai dan norma-norma, serta persepsi sebagai kerangka dan pedoman perilaku individual dalam organisasi dan secara keseluruhan, sepanjang berhubungan dengan artefak fisik dan sosial. Secara sosiologis, nilai-nilai dan norma inilah yang mengikat dan tercermin pada setiap individual di dalam sebuah organisasi. Unsur-unsur budaya ini pula yang akan memegang peranan penting bagi sebuah organisasi, termasuk tantangan bagi pola kepemimpinan organisasi. Budaya itu merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya itu adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya itu bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Jadi, budaya itu sangat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Pengertian budaya perusahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edgar Schein, budaya perusahaan atau organisasi itu adalah sekumpulan gagasan yang secara sadar atau tidak merupakan gagasan bersama, beragam asumsi dan keyakinan tentang aspek kenyataan yang berhubungan dengan organisasi. Kedua, menurut Whelan dan Hanger, budaya perusahaan adalah himpunan dari kepercayaan, harapan, dan nilai-nilai yang dianut bersama yang menjadi ciri organisasi. Jadi, pada intinya, budaya perusahaan atau budaya organisasi itu berakar dari kata budaya yang berarti hasil dari interaksi antara akal manusia sebagai makhluk sosial dengan alam sekelilingnya, dalam upaya mencapai kesejahteraannya. Interaksi manusia di dalam organisasi akan membentuk budaya organisasi, yang akan mencerminkan tingkah laku dan tindakan organisasi dalam menghadapi persoalan baik internal maupun eksternal organisasi. Setiap organisasi itu mempunyai budayanya masing-masing yang menjadi ciri khas suatu organisasi. Budaya sebuah organisasi memegang peran yang cukup penting dalam organisasi tersebut, karena budaya yang baik akan dapat memberikan kenyamanan yang kemudian menunjang peningkatan kinerja anggotanya. Sebaliknya, jika budaya organisasi yang kurang baik atau yang kurang sesuai dengan pribadi anggotanya itu akan memicu penurunan kinerja setiap anggota. Faktor-faktor yang menentukan budaya perusahaan. Yang pertama itu ada komunikasi. Jadi, komunikasi yang efektif dalam perusahaan itu mempunyai dampak yang positif terhadap budaya perusahaan. Dengan komunikasi yang efektif, manajer itu dapat melakukan sosialisasi tujuan dan misi perusahaan, menyampaikan peraturan perusahaan, dan memberitahukan kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya. Lalu yang kedua, ada motivasi. Jadi motivasi itu adalah upaya-upaya manajemen untuk memotivasi karyawannya yang membentuk budaya tersendiri dalam budaya perusahaan. Bagaimanapun perusahaan itu memotivasi karyawan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan memandang sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu, yang selanjutnya akan mempengaruhi berbagai kebijakan sumber daya manusia. Yang ketiga, ada karakter organisasi.
Nah, karakter organisasi juga itu mempunyai budaya perusahaan. Ukuran kompleksitas organisasi akan menentukan tingkat spesialisasi dan hubungan personal yang selanjutnya mempengaruhi tingkatan otoritas pengambilan keputusan, kebebasan tanggung jawab, dan proses komunikasi yang terjadi. Yang keempat, ada gaya manajemen. Nah, gaya manajemen itu yang berkaitan dengan kepemimpinan. Gaya manajemen juga mempengaruhi budaya perusahaan. Dalam hal ini, bagaimana proses perencanaan, perorganisasian, kegiatan memimpin, serta pengendalian yang dilakukan akan mencerminkan gaya manajemen yang berlaku di perusahaan tersebut. Urgensi budaya perusahaan menurut Kenna dan Beach. Yang pertama itu ada sebagai penunjuk batas, yang artinya bahwa budaya itu dapat menunjukkan perbedaan antar sebuah perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, ada budaya perusahaan yang dapat memudahkan untuk membangkitkan komitmen bersamaan atas sesuatu yang lebih besar daripada hanya sekedar kepentingan pribadi seseorang. Yang ketiga, ada budaya perusahaan menyampaikan kesan atas identitas para pegawai suatu perusahaan. Yang keempat, ada budaya perusahaan dapat meningkatkan stabilitas sistem sosial budaya kerja dan merupakan perekat yang membantu rasa kebersamaan dalam organisasi dengan memberikan standar yang memadai bagi pegawai untuk bertindak. Yang kelima, ada budaya perusahaan memberikan standar untuk penilaian kinerja promosi dan kesesuaian hubungan antara karyawan yang bersangkutan dengan perusahaan. Manfaat yang diperoleh apabila budaya perusahaan itu dipahami. Dan manfaat budaya perusahaan itu dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu ada bagi sumber daya manusia. Manfaatnya itu pertama, memberikan arah atau pedoman berperilaku di dalam perusahaan. Dalam hal ini, sumber daya manusia tidak dapat semena-mena bertindak atau berperilaku sekehendak hati, melainkan harus menyesuaikan diri dengan siapa dan di mana dia berada. Yang kedua, mempunyai kesamaan dan langkah visi di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Masing-masing individu itu dapat meningkatkan fungsinya dan mengembangkan tingkat interdependensi antar individu atau bagian yang saling melengkapi dalam kegiatan usaha perusahaan. Yang ketiga, ada mendorong sumber daya manusia mencapai prestasi kerja atau produktivitas yang baik. Hal ini dapat dicapai apabila proses sosialisasi dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Yang keempat, ada mengetahui secara pasti tentang karirnya di perusahaan, sehingga mendorong mereka untuk konsisten dan tanggung jawab. Lalu, dari sisi bagi perusahaan. Yang pertama itu ada sebagai salah satu unsur yang dapat menekankan turn-off karyawan ini dapat dicapai karena budaya perusahaan mendorong sumber daya manusia memutuskan untuk berkembang bersama perusahaan. Yang kedua, ada sebagai pedoman di dalam menentukan kebijakan yang berkenaan dengan ruang lingkup kegiatan intern perusahaan seperti tata tertib, administrasi, hubungan antara bagian, dan penilaian kinerja. Yang ketiga, ada sebagai acuan dalam menyusun perencanaan perusahaan yang meliputi pembentukan marketing plan, penentuan segmen pasar yang akan dikuasai, penentuan penempatan perusahaan yang akan dikuasai. Yang keempat, dapat membuat program-program pengembangan usaha dan pengembangan sumber daya manusia dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran sumber daya manusia yang ada. Karakteristik budaya perusahaan Islami. Yang pertama, ada bekerja itu merupakan ibadah.
Jadi, sebagai seorang muslim, bekerja sama itu artinya dengan mengaktualisasikan keberadaan hidayah Allah yang telah diberikan kepada manusia. Aktivitas bekerja yang dijalankan oleh pekerja muslim terikat dengan keyakinan positif dan semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan motivasi ridha Allah semata tersebut, maka prinsip kejujuran, amanah, kebersamaan dijunjung tinggi. Jadi, prinsip-prinsip tersebut itu menolak prinsip untuk mementingkan diri sendiri. Curang, khianat yang sering dipakai oleh pengusaha yang tidak memiliki motivasi atau keyakinan positif. Yang kedua, ada bekerja dengan asas manfaat dan maslahat. Sebagai pekerja muslim, dalam menjalankan proses produksinya, tidak semata mencari keuntungan maksimal untuk memupuk aset kekayaan. Berproduksi itu bukan semata-mata karena profit ekonomis yang diperolehnya, tetapi juga seberapa penting manfaat keuntungan tersebut atau kemaslahatan masyarakat. Yang ketiga, ada bekerja dengan mengoptimalkan kemampuan akal. Sebagai pekerja muslim harus menggunakan kemampuan akal pikirannya atau kecerdasannya, profesionalitas di dalam mengelola sumber daya. Oleh karena itu, faktor produksi yang digunakan untuk menyelenggarakan proses produksi sifatnya itu tidak terbatas manusia, perlu berusaha mengoptimalkan kemampuannya. Dengan demikian, ketika berproduksi, seorang pengusaha muslim itu tidak perlu pesimis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rezeki kepadanya, karena bagi orang yang beriman maka Allah penjamin rezekinya. Yang keempat, ada bekerja penuh keyakinan dan optimistik. Seorang muslim yakin bahwa apapun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam, tidak membuat hidupnya menjadi kesulitan. Yang kelima, ada bekerja dengan mensyaratkan adanya sikap tawazun atau berkeimbangan. Bekerja dalam Islam juga mensyaratkan adanya sikap tawazun antara dua kepentingan, yakni kepentingan umum dan kepentingan khusus. Keduanya tidak dapat dianalisa secara hierarkis, melainkan harus diingat sebagai satu kesatuan. Yang keenam, ada bekerja dengan memperhatikan unsur kehalalan dan menghindari unsur haram. Seorang pekerja muslim menghindari praktik pekerjaan atau produksi yang mengandung unsur haram, antara lain keuangan, mengandung riba, kebijakan terhadap tenaga kerja yang tidak adil, dan pemasaran yang menipu.